Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratih Meilani dengan NIM 2133022 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Pasir Pengarayan. Di sini saya membuat video presentasi guna untuk menyelesaikan tugas UAS, yaitu mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler yang diampu oleh Bapak Jismi Mubarok MSI. Selamat menonton. Sitoskeleton. Apa itu pengertian dari sitoskeleton? Sitoskeleton merupakan jaringan serat dan juga kerangka sel dan kemudian mengorganisasikan struktur dan juga aktivitas di dalam sel, di mana jejaring yang berbekas protein yang kemudian menyusun sitoplasma di dalam sel. Sampai saat ini masih diyakini bahwa sitoskeleton hanya dimiliki oleh sel eukariotik dan tidak terdapat pada sel prokariotik. Adapun fungsi dari sitoskeleton ialah: pertama, mengatur struktur dan aktivitas sel; kedua, memberi bentuk pada sel; ketiga, menjaga agar kedudukan organel relatif pada posisinya; keempat, sebagai pengatur gerak dengan cara menjadi penghantar sinyal dari permukaan sel ke bagian dalam sel; dan yang terakhir, menggerakkan dan mengarahkan lalu lintas organel, menautkan sel yang satu dengan yang lain, serta menyokong membran sel yang rapuh. Adapun komponen penyusun dari sitoskeleton ialah: 1. Mikrotubula. Mikrotubula berbentuk silinder panjang dan bolong yang dibangun oleh senyawa protein alfa-tubulin dan protein beta-tubulin. Mikrotubula merupakan komponen dari beragam struktur memancar di dalam sel yang sedang membelah serta merupakan bagian inti dari silia dan flagela. Mikrotubula yang berbentuk panjang dan lurus serta mempunyai satu ujung yang melekat pada mikrotubula organizing center atau MTOC atau yang disebut dengan sentrosom. Adapun gambar berikut ialah gambar filamen aktin mikrotubula serta filamen intermedian yang merupakan komponen penyusun dari sitoskeleton. Mikrotubula terbuat dari subunit protein tubulin. Subunit ini sendiri merupakan heterodimer yang terbentuk dari dua protein globular yang disebut dengan alfa-tubulin dan beta-tubulin. Pembentukan mikrotubula diawali dengan tahap pertama yang disebut dengan nukleation atau pemusatan. Proses ini membutuhkan alfa-tubulin dan beta-tubulin Mg++ dan G-tipe. Selama tahap ini, satu molekul alfa-tubulin dan beta-tubulin bergabung membentuk heterodimer atau dimer tubulin. Selanjutnya, tahap kedua yang disebut dengan elongation atau pemanjangan. Pada tahap ini, oligomer menempel dengan oligomer yang lain sehingga banyak membentuk oligomer yang tampak tersusun memanjang menjadi sumbu silindris atau berbentuk tabung memanjang dan disebut dengan protofilamen. Adapun jenis-jenis mikrotubula berdasarkan aktivitasnya yaitu: 1. Mikrotubula terikat protein MAPS atau MAPS. Yang kedua, ada mikrotubula sebagai pendukung struktur dan pengatur. Yang ketiga, mikrotubula sebagai agen pergerakan intraseluler. Yang keempat, mikrotubula pusat pengaturan atau MTOCS. Dan kita masuki pembahasan pertama, itu mikrotubula terikat protein MAPS atau MAPS. Mikrotubula terikat protein, mikrotubula ini berikatan dengan permukaan sebuah mikrotubula nampak mengandung 3 tubulin, yang mana terhubung dengan segmen rantai polipeptida. Bagian ekor molekul MAPS berfungsi sebagai interaksi dengan komponen seluler yang lain.
Nah, pada gambar ini bisa kita lihat sama-sama terlihat adanya alfa-tubulin yang merupakan subunit penyusun dari mikrotubula. Jadi pada gambar ini bisa kita lihat bahwa gambar ini mikrotubula terikat protein MAPS. Yang berikutnya ada mikrotubula sebagai pendukung struktur dan pengatur. Sebaran mikrotubula di dalam sel membantu menentukan bentuk sel. Pada sel hewan, mikrotubula meluas secara radial dari daerah sekitar nukleus. Keadaan ini memberi bentuk bulat pada sel. Sebaliknya, pada sel epitel berbentuk silinder kolumnar memiliki sebaran mikrotubula memanjang paralel dengan sel. Distribusi mikrotubula menunjukkan perannya sebagai pendukung struktur dan bentuk sel. Adapun gambar berikut yaitu gambar pertama bisa kita lihat merupakan bentuk sebaran mikrotubula pada sel epitel silindris. Sedangkan pada gambar kedua atau gambar B merupakan gambar bentuk sebaran mikrotubula pada sel hewan. Selanjutnya yaitu mikrotubula sebagai agen pergerakan intraseluler. Mikrotubula berfungsi sebagai jalur yang dapat digunakan organel yang dilengkapi dengan molekul motor untuk dapat bergerak. Misalnya mikrotubula menuntun vesikula sekretoris dari aparatus Golgi ke membran plasma. Selain itu, mikrotubula juga terlibat dalam pemisahan kromosom selama pembelahan sel. Beberapa jenis motilitas molekul motor yang melekat pada suatu unsur sitoskeleton menyebabkan meluncur melewati unsur sitoskeleton lain. Misalnya peluncuran mikrotubula tetangga menggerakkan silia dan flagela. Mekanisme serupa dapat menyebabkan sel otot berkontraksi. Tetapi dalam hal ini molekul motor lebih suka meluncurkan mikrofilamen daripada mikrotubula. Molekul motor dapat juga melekat pada reseptor organel-organel seperti vesikula dan membuat organel berjalan di sepanjang mikrotubula sitoskeletonnya. Nah, pada gambar ini ialah gambar mikrotubula sebagai tempat melekatnya molekul motor. Berikutnya ialah mikrotubula atau pusat pengaturan MTOCS. Mikrotubula memiliki fungsi di dalam sel tergantung pada letak dan orientasinya. Contoh yang paling mudah ialah mempelajari mengenai mikrotubule organizing center. Ialah sentrosom. Di dalam sel, mikrotubula tumbuh dari sentrosom suatu daerah yang terletak dengan nukleus. Mikrotubula ini berfungsi sebagai balok pertahanan dan tekanan sitoskeleton. Di dalam sentrosom sel hewan terdapat sepasang sentriol masing-masing tersusun atas 9 pasang ukuran tubuh yang tersusun ke dalam suatu cincin. Apabila sel membelah sentriol ini bereplikasi. Berikutnya bisa kita lihat ini adalah gambar ketika mikrotubula MTOCS saat nukleasi. Berikutnya ada filamen intermedia. Filamen intermedia dinamai berdasarkan diameternya, yakni diameternya 8 hingga 12 nm, lebih besar daripada diameter mikrofilamen tetapi lebih kecil dari diameter mikrotubula. Filamen intermedia terspesialisasi untuk menahan tarikan dan merupakan kelas unsur sitoskeleton yang beragam. Setiap jenis disusun oleh unit molekuler berbeda dari keluarga protein yang beragam yang disebut keratin. Filamen intermedia adalah peralatan sel yang lebih permanen daripada mikrofilamen dan mikrotubula yang sering dibongkar pasang dalam berbagai macam bagian sel.
Berikut ini ialah adapun proses terbentuknya filamen intermedia. Nah, pada gambar langkah 1, masing-masing monomer memiliki sepasang domain terminal gludural yang terpisah oleh daerah heliks. Gambar kemudian menuju ke langkah 2, yaitu di mana pasangan-pasangan monomer berorientasi paralel dengan ujungnya untuk membentuk dimer tergantung pada jenis filamen intermedia. Dimer-dimer dapat tersusun oleh monomer-monomer yang diidentik oleh homodimer atau non-identik heterodimer. Selanjutnya pada langkah 3, dimer-dimer kemudian kembali berasosiasi secara antiparalel membentuk tetramer, di mana tetramer ini menjadi bentuk dasar subunit yang akan membentuk filamen intermedia. Kemudian masuk ke langkah 4, di mana 8 tetramer yang bergabung secara lateral membentuk suatu unit filamen intermedia. Dan yang terakhir yaitu langkah kelima, di mana pemanjangan filamen intermedia kemudian terbentuk dari ujung ke ujung dari unit ini. Filamen keratin menyusun protein struktural pada sel epitel, yaitu sel epidermal, sel hepatosit pada hati, dan sel asiner pankreatik. Tidak seperti mikrofilen dan mikrotubula, filamen ini intermediate-nya mempunyai struktur kimia yang beragam yang diberi kode 70 gen yang berbeda. Berdasarkan jenis sel yang mengandung filamen terdapat 5 jenis protein, yaitu desmin di dalam sel otot, vimentin di dalam sel mesenkim, sitokeratin di dalam sel epitel, neurafilamen di dalam sel saraf, dan glial fibrillari akidik di dalam sel astrosit. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, gambar ini ialah tabel sifat-sifat dan sebaran protein utama filamen intermedian pada mamalia, di mana terdapat keratin, keratin asam, keratin basa, vimentin, desmin, GFAD, perifin, protein neurofilamen, nestin, dan lamin. Yang ketiga ada mikrofilamen. Mikrofilamen atau filamen aktin ialah bagian dari kerangka sel atau sitoskeleton yang merupakan batang padat berdiameter 7 nm yang tersusun atas protein aktin, yaitu suatu protein globular. Aktin adalah protein globular dengan BM 42.000 Dalton, merupakan protein terbanyak yang terdapat dalam sel eukariota, hampir 5% dari seluruh protein sel. Dalam bentuk monomer disebut dengan aktin G. Jika terakit dalam bentuk filamen disebut dengan aktin F. Aktin sifatnya labil, artinya mudah terakit dan mudah terurai. Sitoskeleton ini dapat disimpulkan materi yang telah disampaikan sebelumnya dan tambahan yang akan dapat ditambahkan sebagai ilmu pengetahuan, di mana sitoskeleton ialah kerangka sel yang terdiri dari protein-protein berbentuk benang halus atau filamen yang terdapat di sitoplasma. Sitoskeleton berperan utama dalam memelihara dan memperkokoh bentuk sel serta pergerakan organel dan komponen yang terdapat di dalam sel. Dengan demikian, peran sitoskeleton sangat penting bagi sel. Tanpa adanya sitoskeleton, variasi bentuk sel dan proses pergerakan komponen-komponen dalam sel tidak dapat berlangsung. Sitoskeleton memberi bentuk pada sel. Selain itu, cara kerja sitoskeleton yaitu dengan mengatur pergerakan yang ada di dalam sel,
akan mempertahankan organel-organel sel tetap berada di tempatnya masing-masing. Dengan adanya sitoskeleton, sel dapat memiliki bentuk yang kokoh, berubah bentuk, mampu mengatur posisi organel, berenang, serta merayap di permukaan. Itulah video presentasi yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.